Shalom anak-anakku semua, selamat pagi. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mau belajar. Berikanlah kami kepintaran dan kecerdasan, dan jadikanlah kami anak yang pandai dan baik budi. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 28. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, ada satu lagu tentang Salomo. Seperti ini lagunya. Bunga bakung di padang tidak menenun, namun Salomo kalah kemewahannya. Burung-burung udara tidak menabur, tapi tak seekor pun
hati kelaparan. Jangan cemas tentang makanan, pakaian, ataupun hiasan. Iman, harap, serta bekerja, serahkanlah semuanya pada Tuhan. Serahkan semuanya pada Tuhan. Nah, anak-anak, kita tadi diingatkan dengan firman tentang hal kekhawatiran. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir lagi karena Tuhan sudah mengatur berkat dan kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir karena berkat yang paling utama yang sudah Tuhan sediakan yakni satu, hidup. Nah, berkat hidup sudah Tuhan kasih. Kemudian berkat akan waktu. Nah, waktu itu yang sudah Tuhan kasih dari pagi sampai malam. Mama dikasih waktu, papa dikasih waktu, kita juga dikasih waktu. Bahkan semua orang di seluruh dunia dikasih Tuhan waktu. Dan waktunya sama anak-anak, 24 jam sehari. Dan waktu itu akan menjadi berharga kalau kita benar-benar bersandar kepada Tuhan dengan berdoa, berserah, dan dengar-dengaran firman Tuhan. Juga melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan lewat sesama, menolong sesama, menolong orang-orang yang susah. Dan tema pada kali ini yakni persaudaraan dalam alam ciptaan. Nah, bersahabat dengan alam berarti kita harus sayang sama alam sekitar kita. Tanaman perlu kita rawat. Kalau tidak ada tanaman di sekitar, kita perlu menanam. Kalau di sekitar kita hawanya panas, nah kita rame-rame menanam pohon sehingga lingkungan kita menjadi sejuk dan asri, sehingga udara di sekitar kita akan terasa lebih nyaman dan sejuk. Untuk itu mulai hari ini anak-anak, kita harus mulai peduli dengan segala yang ada di lingkungan dan kita tidak perlu khawatir. Karena yang Tuhan minta dari kita hanyalah beriman. Kita tidak perlu khawatir. Kalau kita sudah sayang sama lingkungan, peduli dengan alam sekitar, kita mau merawat, kita mau menanam, kita mau menjaga, maka tanaman itu akan menghasilkan buah. Dan kalau tanaman itu subur dan banyak tanaman, maka di sekitar kita udara pun akan sejuk, nyaman buat kita semua. Dan juga bila kita setiap hari mau peduli dengan alam, dengan membuang sampah di tempatnya, terus sampah yang kering boleh kita bakar, dan kemudian bakaran sampah itu kita boleh masukkan ke dalam tanah di mana akan kita pakai untuk menanam pohon. Maka pohon-pohon pun akan jadi subur. Mulai hari ini anak-anak kalau lihat dedaunan boleh dikumpulkan dan dibakar untuk menjadi humus buat tanaman kita di rumah, sehingga kita bisa berhemat untuk membuat pupuk sendiri dan menyediakan makanan atau pupuk bagi tanaman yang ada di rumah kita. Dan juga dari tanaman daun-daun yang kering juga kita bisa membuat keterampilan dan apapun juga, seperti anak-anak sudah lakukan waktu kemarin dan waktu yang lalu, menempel dengan potongan daun kering. Nah, itu adalah salah satu tanda kita sudah peduli dengan alam, mengurangi sampah, tetapi sampah yang dikurangi itu bermanfaat. Sampah yang kita ambil untuk manfaatkan jadi karya seni dapat dinikmati orang, dan dengan demikian kita sudah mengurangi sampah yang harus dibawa ke tempat pembuangan.
Mungkin contohnya anak-anak menanam pohon pepaya. Begitu pepayanya berbuah, anak-anak petik dan berbagi dengan tetangga. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk persahabatan dengan lingkungan. Lewat kita bersahabat dengan alam, kita merawat tanaman kita dengan baik dan menghasilkan buah. Dan kita berbagi dengan teman dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Akhirnya kita dengan buah yang banyak kita bisa berbagi dengan tetangga di sekitar kita. Akhirnya dari bersahabat dengan alam mendatangkan persahabatan dengan sesama, dan itu adalah wujud cinta kasih kepada sesama. Nah, anak-anak, teruslah merawat lingkungan, teruslah menjaga lingkungan agar lingkungan tetap asri dan lingkungan tetap menjadi sahabat kita. Dan lingkungan itu pula perlu kita rawat, kita jaga sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di mana-mana, bau busuk dari sampah yang menumpuk, atau bahkan kalau sampah itu masuk ke dalam got dan membuat got itu tersumbat, maka begitu datang hujan bisa saja kita terkena banjir. Maka dengan demikian anak-anak juga Menpresia dan semua orang yang masih peduli dengan lingkungan, mari kita sama-sama bersahabat dengan alam, menjaga lingkungan, merawat lingkungan, dan menciptakan kehidupan baru untuk lingkungan dengan menanam pohon di sekitar rumah kita. Oke anak-anak, semoga kalian menjadi anak-anak yang sungguh taat dan sayang kepada lingkungan sekitar sebagai wujud nyata kita cinta dan taat kepada Tuhan. Oke, teruslah anak-anak berjuang. Jangan lupa teruslah membuat tanaman baru dan rawatlah tanaman itu sehingga bertumbuh subur, bertumbuh besar dan menghasilkan buah. Seperti anak-anak setiap hari makan, setiap hari anak-anak bertambah besar, bertambah sehat dan menjadi berkat buat banyak orang. Tepuk iman. Iman, aman, amin. Ini kita akan membuat hiasan telur dengan bahan-bahan yang sudah ada. Anak-anak dibantu mama bebas berkreasi. Hasilnya Menpresia dari korek api, lidi, dan stik, juga telur. Pertama-tama Menpresia membuat dasar. Kemudian dari dasar itu Menpresia menyusun korek api. Ini korek api ya. Tusukan gigi berwarna dan juga stik es krim. Nah, coba lihat di belakang sana ada stik es krim. Kemudian ini telur. Pertama-tama membuat corong. Membuat corong untuk menempatkan kepala atau telur menjadi kepala dari boneka. Warna, anak-anak bisa membuat kerucut topi dan juga untuk bagian bawah menutupi kerucut yang menyangga telurnya menyerupai tubuh. Nah ini dilihat dari posisi samping.
berimajinasi sendiri. Tidak selalu meniru apa yang sudah ada. Anak-anak boleh berimajinasi, dengan itu menempel dengan cara apapun. Yang penting dengan bahan yang ada ditambah dengan beberapa bahan, anak-anak dapat menciptakan kreasi telur buatan anak-anak didampingi oleh mama. Oke anak-anak, inilah telur TK Santa Tresia Salvator. Kita akan menyanyikan lagu Goodbye Teacher. Yuk. Goodbye teacher, goodbye friends. Goodbye teacher, goodbye friends. Goodbye teacher, goodbye friends. See you all tomorrow. Keterampilan dan motorik yang diminta dari anak-anak, yakni anak-anak menggambarkan gunung, kemudian mengambil daun, menggunting dan menempelkan potongan daun pada pola gunung. Bye-bye children. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar. Dampingi kami selalu dalam melewati sisa hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau bantu mami. Aku lagi main bola.